biarin atuh mak. Biar Denny ambil minum sendiri. Kamu balik lagi kerja di terminal? Iya mak, terpaksa. Karena nggak dapat kerjaan di tempat lain? Iya. Nggak apa-apa, yang penting kamu baik-baik aja. Amin. Mama berangkat duluan. Ya mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Halo, kamu baik-baik aja? baik-baik aja. Kenapa? Tony nggak bisa dihubungi dari tadi malam. Saya khawatir ada serangan dari bos Bubun. Halo, Halo, kamu baik-baik aja? baik-baik aja. Kenapa? Tony nggak bisa dihubungi dari tadi malam. Saya khawatir ada serangan dari bos Bubun. Halo, Halo, kamu baik-baik aja? baik-baik aja. Kenapa? Tony nggak bisa dihubungi dari tadi malam. Saya khawatir ada serangan dari bos Bubun. Kita tunggu aja. Nanti dia muncul di terminal atau enggak. Oke. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, masuk. Duduk. Kamu ikut saya sudah berapa lama? 3 tahun lebih? Ada niat buat gak ikut saya lagi? Nggak ada. Pernah berbohong? Belum pernah. Pernah berpikir untuk berbohong? Belum pernah. Kamu naik pangkat, menggantikan Reno. Reno gimana? Gak perlu memikirkan dia. Dia sudah gak ada. Sudah pergi. Gak tahu kemana.
Tasik, tasik, tasik. Denny sama Boris belum datang? Belum. Tasik, tasik, tasik. Kelapa, kelapa, kelapa. Kelapa. Otang belum datang? Belum. Tadi Boris nelpon saya. Khawatir ada serangan dari bos Bubun. Tasik. Tasik, tasik, tasik. Denny sama Boris belum datang? Belum. Tasik, tasik, tasik. Boris nelpon kamu nggak? Iya, katanya dia khawatir ada serangan dari bos Bubun. Dia bilang kalau Tony nggak bisa dihubungin dari tadi malam. Bilang, barusan saya lewat jalur bis. Boris belum datang. Denny juga belum datang. Kamu berkomplot sama Tony. Nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan Anda. Cobalah beberapa saat lagi. Halo, Saya sudah sampai taman. saya udah deket. Kamu tunggu di situ. Kalau ada bangku, duduk. Jangan kelamaan berdiri, nanti kamu parises. Iya, Kang. Sekarang kamu kerja ikut saya. Jangan panggil saya Kang, Pak, atau Om. Panggil saya Bos. Oke, Bos. Bukan oke bos, tapi siap bos. Siap, Bos. Oke. Permisi. Boleh ikut duduk? Saya takut varises. Silahkan. Rupanya kalian sudah akrab. Kenalan aja belum, Bos? Hah? Belum kenalan? Kenalan dong. Dini. Lolita.
Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan KKN yang merupakan singkatan dari Kuliah Kerja Nyopet. Dini dan saya akan duduk bersebelahan, mengamati calon korban, di mana tugas Dini adalah mengamati situasi, dan kemudian saya akan melakukan eksekusi. Yang dimaksud dengan mengamati situasi adalah memperhatikan penumpang lain. Apakah ada yang melihat ke arah saya dan calon korban atau tidak? Biasanya, penumpang angkot tidak sedang bersama dengan orang yang dia kenal. Masing-masing akan sibuk melamun, main HP, atau ngantuk. Apabila situasi sudah dianggap kondusif, maka tugas ini adalah memberikan kode aman dengan mengusap pipi, menggaruk hidung, atau dengan cara yang lain. Setelah itu, saya akan beraksi selaku copet. Apa yang dimaksud dengan beraksi selaku copet? Sesuai dengan singkatannya, copet, comot, dompet. Apakah hingga sejauh ini penjelasan saya sudah bisa dipahami? Siap. Bagus. Kamu, sebagai newcomers yang saya harapkan akan menjadi rising star, silakan duduk manis di hadapan kami sambil diam-diam mengamati. Paham? Siap. Bagus. Yang di parkiran cuma sendiri. Yang lain kayaknya keliling, nagih iuran keamanan. Berapa orang? Iuran. Oke, saya permisi dulu. Ya. Yang tanggung jawab keamanan siapa? Kenapa? Di WC ada dompet ketinggalan. Mau apa? Hakim mana? Nggak tahu. Parkir. Saya kalau kesini nggak bayar parkir. Kamu nggak tahu kalau saya ini menantu wali kota? Yang barusan menantunya wali kota. Masa? Kamu kenapa? Saya didorong masuk ke WC sama orang. Terus perut saya ditinju sampai mual. Terus kepala saya dimasukin ke ember yang ada airnya. Orangnya siapa?
tukang antar kecimpring. Nah, gitu dong, rajin. Datang duluan, terus nyapu biar dapat poin. Saya tadi nggak bisa nahan sabar. Lihat muka orang yang ngambil alih pasar. Satu orang saya bawa ke WC, terus saya hajar. Itu berarti kamu udah ngibarin bendera perang. Jalanan kita tinggal, terus ada orang lain yang pegang. Itu nggak apa-apa. Tapi di pasar, masih ada Taslim sama Mawar yang masih ada hubungannya sama kita. Terus direbut orang lain. Kalau memang harus perang, bukan kita yang mulai. Soal terminal gimana? Bubun masih bagian dari kita juga. Bubun masih bagian kita juga, tapi udah nggak sejalan. Apa? Badung! Ceroyom, ceroyom, ceroyom! Bos Bubun! Halo? Tony, Boris, sama Denny belum datang ke terminal. Belum lihat? Mereka nggak akan datang. Nggak usah ditunggu. Kenapa? Nggak tahu. Tahu-tahu saya didorong masuk ke WC, dihajar. Terus kepala saya dimasukin ke ember yang ada airnya. Terus sekarang kita harus apa? Kalian punya dua pilihan. Pertama, kalian berpihak ke saya buat balik pegang terminal, atau kalian akan bernasib seperti Tony, Boris, dan Denny. Saya berunding dulu sama yang lain. Saya nggak perlu jawaban kalian mau berpihak kemana. Saya cuma mau tahu, kalian nanti ikut perintah saya atau enggak. Kalau Kang Darman nanya Tony, Boris sama Denny, bilang aja kalian nggak tahu mereka di mana atau kenapa. Iya, Bos. Bos Bubun bilang apa? Katanya dia menantu wali kota. Kemarin, dia aku namanya Cecep, tukang antar kecimpring. Masa menantu wali kota jadi tukang antar kecimpring? Dia bilangnya gitu. Terus sekarang kita berpihak ke siapa? Gak tahu. Bingung. Orang yang saya hajar udah tahu nama saya. Udah tahu juga kerjaan saya apa. Dia pasti lapor ke bosnya. Terus bosnya bakal nyari tahu lebih banyak tentang saya. Supaya bisa nyari saya. Yang namanya Cecep ngantar kecimpring ke sini. Iya. Dia orang mana? Saya nggak tahu, nggak pernah nanya-nanya. Dia ngantar kecimpring dari mana? Dari tempat Kang Mus. Kang Mus? Iya, Muslihat. Kenal? Saya pernah dengar nama Kang Mus. Tapi ini Kang Mus yang mana? Dulu tangan kanan Kang Bahar. Kang Bahar? Iya, yang dulu pegang keamanan di terminal, jalanan, termasuk di pasar ini. Cuma pernah dengar ceritanya aja. Yang hitung biaya pembangunan masjid, kapan mau ngasih hitungannya? Dia minta waktu 2-3 hari. Kok lama? Katanya dia harus ngitung material, tenaga kerja, sama estimasi masa kerjanya. Soal material, katanya dia juga harus survei dulu biar dapat harga yang terkini. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama.
mikirin apa? Enggak apa-apa. Dari tadi kelihatannya kayak ada yang dipikirin. Aku mikirin Adin. Pacar? Bukan. Siapa? Dia itu legenda. Dulu semua orang Bandung pasti pernah dengar nama Kang Bahar. Biarpun gak pernah ketemu sama orangnya. Atau minimal cuma lihat. Atau mungkin ada yang pernah ketemu, pernah lihat, tapi nggak tahu kalau itu Kang Bahar. Kang Bahar terkenal, tapi nggak suka tampil. Kenapa? Itu yang aku pikirin. Aku nggak tahu dia kenapa. Dari kemarin nggak bisa dihubungin. HP-nya mati. Kamu kan udah berhenti jadi copet. Udah, nggak usah mikirin dia lagi. Harus kita pikirin, biar nggak salah langkah. Kita lapor Kang Reno aja. Nggak usah. Kenapa? Tadi pagi saya dipanggil Bang Edi. Saya naik pangkat. Gantiin Reno. Kenapa Kang Reno diganti? Mungkin HP-nya lagi dicas. Masa ngecas HP dari kemarin nggak beres-beres? Mungkin HP-nya rusak. Ya, mudah-mudahan karena HP-nya rusak, bukan karena yang lain. Kita nggak perlu tahu alasan dari keputusan Bang Edi itu apa. Tugas kita hanya menjalankan perintah. Siap. Kamu pindah ke jalur bis. Kasihan Usep sendirian. Tasik, tasik, tasik. Tasik. Yang lain mana? Nggak ada. Iya, saya tahu. Yang lain nggak ada. Makanya saya nanya, yang lain mana? Belum datang. Kalapa, kalapa, kalapa. Ciroyom. Kalapa. Ada Kang Darman. Kerja. Ciroyom, ciroyom, ciroyom. Kalapa, kalapa, kalapa. Ledang, ledang, ledang. Ciroyom. Kalapa. Ledang. Ciroyom, ciroyom, ciroyom. Kalapa, kalapa, kalapa. Ledang, ledang, ledang. Mana Tony sama dua yang lain? Nggak tahu, belum datang. Nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan Anda. HP-nya mati. Ada yang nggak beres. Kamu ke jalur bis, pengawalan, sekaligus bantu mereka. Siap. Kamu ikut ke jalur bis. Siap. Kamu di sini, pengawalan, sekaligus bantu mereka. Siap. Bang, Ya, izin menghadap. saya tunggu. Siap. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, tasik, tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang. Tasik. Cirebon. Kalapa, kalapa, kalapa. Ledang, ledang, ledang. Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang. Tasik. Cirebon. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, tasik, tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Kalapa. Ledang. Ciroyom. Kalapa.
Kelapa, kelapa, kelapa. Ledang, ledang, ledang. Jeroyong, jeroyong, jeroyong. Kopi. Hari ini Akang nggak ada rencana pergi. Pergi kemana? Jemput Taslim. Dia udah dijemput Mawar. Saya baru kali ini naik taksi. Serius? Iya. Kampungan. Salam. Ajun gimana kabarnya? Kakinya masih sakit. Makanya dia nggak sempat nengok kamu. Pasar? Saya sibuk ngurusin kamu. Terus ngurusin pemakaman Mang Pipit. Terus ngurusin kamu lagi. Nggak sempet ngurusin pasar. Kepikiran juga enggak. Akang nggak ada rencana nengok Taslim. Kamu saja sama Aisyah. Akang nunggu di rumah. Masuk. Duduk. Ada apa? Abang kenal Kang Mus? Muslihat? Iya, Kang. Sini. Iya, Kang. Saya cuma tahu. Gak kenal. Dia dulu katanya tangan kanan Kang Bahar. Kang Bahar sudah nggak ada. Dan dia katanya sudah pensiun. Mundur dari bisnis yang dibangun Kang Bahar. Yang sudah menjadi besar dan seharusnya menjadi warisan buat dia. Wilayah bisnis Kang Bahar dimulai dari terminal yang sedang kita incar. Jalanan yang sebagian sudah kita kuasai dan pasar yang baru kita ambil alih. Kang Mus sekarang punya usaha kicimpring? Ya, saya pernah dengar itu. Anak buah yang ikut pensiun dari bisnis lamanya, ada yang terus ikut ke usaha kicimpringnya. Tadi, anak buah Kang Mus yang namanya Cecep datang ke pasar. Biasanya, dia cuma ngantar kicimpring atau rangginang. Tapi, dia tadi juga ngajar orang kita. Masalahnya apa? Kang Murad masih belum bisa move on. Move on itu apa? Itu istilah anak muda zaman sekarang. Artinya? Saya belum tahu, Bang. Cek, ini urusan pribadi atau melibatkan Muslihat juga? Iya, Bang. Kamu telepon Murad. Iya, Kang. Kalau nggak ada kesibukan, suruh ke sini. Iya, Kang. Permisi. Kita belum selesai ngomongnya. Kenapa kamu udah permisi? Nggak sopan. Maaf, Kang. Maksudnya permisi, saya mau nelfon Kang Murad. Ya udah sana. Iya, Kang. Kita baru saja merebut pasar. Tapi dalam waktu yang sama kita kehilangan peluang di terminal. Waktu Bubun hilang, harusnya Reno bisa langsung mengambil alih. Tapi dia malah diusir bonekanya Darman. Mohon petunjuk, saya harus gimana? Darman
urusan saya. Kamu urus pasar sama jalanan. Yuran. Terima kasih. Cepet atuh. Mikir dulu. Sabar. Lewat. Nggak ada. Kan barusan saya bilang lewat. Berarti nggak ada. Santai atuh. Halo. Kang Murad di mana? Di rumah. Nggak ke Lembang? Memangnya ada apa di Lembang? Kang Murad kan sudah sewa lahan pertanian. Oh iya, saya lupa. Udah 3 hari kita gini terus. Kamu bosan main gaple? Iya. Mau main kramel? Oh kerja dulu. Sama. Sejak diusir dari terminal, kita nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan. Nanti kita tanyain soal nasib kita ke Kang Reno. Kita harus gimana? Iya, nanti saya ke sana. Ditunggu. Iya. Kang Murad katanya mau ke sini. Mau apa? Main aja. Hati-hati di jalan. Iya. Kang Reno mau kesini nggak? Dia nggak akan kesini. Kenapa? Nanti saya jelasin. Kalau yang lain sudah datang semua. Jam berapa? Barusan langsung mau jalan. Siapa yang ngocok? Nggak ada. Semua lagi main. Habis. Udahan dulu gaplenya. Halo, Bisa ketemu? nggak bisa. Kenapa? Tadi pagi saya dipanggil Bang Edi. Saya naik pangkat gantiin Reno. Kita nggak perlu tahu alasan dari keputusan Bang Edi itu apa. Tugas kita hanya menjalankan perintah. Oke. Kiri, kiri, kiri. Hakim, Jejen, sama Ujo sekarang tugas di pasar yang sudah berhasil kita ambil alih. Yayat, Oman, Pauji, Cepot, Abuy, sama Iming urusan pedagang kaki lima. Dibagi ke dalam 3 tim seperti tadi. Ewok, Yodi, Didu, sama Ijal, kita masih harus nunggu komando langsung dari Bang Edi. Target selanjutnya, Darman. Maaf,
Kalau yang ini ongkosnya beda. Kenapa? Saya butuh tambahan personil. Berapa? Cuma 15.000. Oke, nggak masalah. Oke. Saya mau jalan-jalan dan butuh pengawalan. Saya adalah teladan bagi kalian. Figur kemana kalian harus mencontoh. Saya sudah bertahun-tahun berkarir sebagai copet. Tidak pernah cerita ke siapa-siapa. Kecuali ke anak buah saya sendiri. Tidak pernah update status di sosmed hari ini sudah mencopet berapa orang. Tidak pernah pula upload foto isi dompet yang sudah saya copet. Karena apa? Pertama, karena saya orangnya low profile. Kedua, saya nggak mau ditangkap polisi. Halo? Kamu udah dapat berapa dompet? Maaf bos, sebentar. Nanti saya telepon balik. Oke. Kiri, kiri, kiri. Halo? Tadi bos tanya saya sudah dapat dompet berapa? Ya. Hampir dapat 2 dompet, tapi dua-duanya gagal. Kenapa? Pertama, begitu saya mau nyopet, temen saya nelpon. Saya jawab, nggak lama, karena saya nggak bisa lama-lama, harus nyopet. Tapi begitu teleponnya saya tutup, ibu-ibu yang mau saya copet malah turun. Berarti teman kamu yang nelpon ketika kamu mau nyopet, itu teman pembawa sial. Kedua, barusan, waktu saya mau nyopet, bos nelpon saya. Makanya lain kali, kalau mau nyopet, HP-nya harus off. Berarti saya salah. Ya iyalah. Semarang, Tasik, Cirebon. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Ledang, ledang, ledang. Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Kalapa. Ledang. Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Kalapa, Kalapa, Kalapa. Mamam yuk. Ayo.
Kemana katanya? Mamam. Saya ke Otang dulu sebentar. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, tasik, tasik. Ya, Saya jadi gak berani pulang. kamu mau pulang? Bukan sekarang. Nanti Kita pulangnya rame-rame, berempat. kita nggak serumah, Tang. Tadi kulkas 2 pintu pergi dari sini. Kamu tahu dia kemana? Mamam. Nggak usah disuapin atuh. Kata dokter kan kamu masih nggak boleh banyak gerak. Kalau cuman makan aja mah nggak akan banyak gerak. Ini bukan waktunya berdebat. Kita nanti minta antar kulkas 2 pintu aja, biar aman. Memangnya dia mau? Kalau mau juga, kan paling cuma nganter aja. Gak akan nemenin kita di rumah. Kalau waktu kita di rumah Bos Bubun datang, gimana? Lagi ngomongin apa? Soal nanti gimana kita pulang. Kamu pulang bukannya pakai motor? Bukan itu maksudnya. Maksudnya? Saya curiga Tony, Boris, sama Denny nggak datang ke sini karena diancam Bos Bubun. Atau jangan-jangan udah disikat. Waduh. Nasib kita nggak akan jauh dibanding mereka. Waduh. Sekali lagi ngomong waduh. Nih. Maaf. Kamu ada usul nggak biar kita selamat? Nggak usah pulang. Tidur di sini? Ya, nginep di warung biaya. Nanti saya ngomong sama biaya. Oke, saya balik dulu ke jalur angkot. Takut kulkas 2 pintu keburu udah selesai mamam. Ini masih banyak. Udah kenyang. Harus habis. Cerita tentang kita dimulai dari sini. Ketika Kang Bahar datang ke Bandung. Cerita tentang Kang Bahar juga cerita tentang kita sama seperti cerita tentang para penumpang kereta. Ada yang datang dan pergi. Kita satu persatu datang. Setelah itu kita satu persatu pergi. Ada yang pergi cuma pindah kota. Si Komar pulang ke Depok. Si Joni merantau ke Jakarta. Si Iwan pindah ke Pekanbaru, ke cantol perempuan sana, nikah, terus tinggal di sana. Ada juga yang pergi dan nggak akan kembali. Pertama, Maman Suherman pergi setelah dihajar Kang Bahar sampai tulang rusuknya patah 3. Sehabis dia menganiaya istrinya. Kang Bahar benar-benar gak suka sama kelakuan kayak gitu. Habis itu, Kang Bahar sendiri yang pergi. Karena sudah tua. Meskipun waktu itu sebenarnya belum terlalu tua. Mungkin karena udah gak sabar buat nyusul istrinya. Perempuan yang bisa mengubah hidupnya jadi jauh lebih baik.
Habis itu, si Dik-Dik yang pergi mati di tangan si Gobang yang dendam. Gara-gara kejadian itu, sampai sekarang si Gobang masih di penjara. Berapa hari yang lalu, giliran Firmansyah Pitra yang pergi. Dia nggak kuat ngelawan penyakit yang datang main keroyokan. Jantung, paru-paru, lambung, ginjal. Kita nanti satu persatu bakal nyusul Maman Suherman, Kang Bahar, Dik-Dik, Firmansyah Pitra. Kita semua tahu waktunya pasti bakal sampai juga. Tapi kita nggak tahu masing-masing schedule-nya kapan. Untung kamu hebat. Dikeroyok banyak orang, cuma masuk rumah sakit. Nggak sampai masuk kuburan. Masa udah kehilangan Mamang yang paling saya sayang, saya harus kehilangan teman baik juga. Saya bukan hebat. Biar ibadahnya masih kacau balau, biar saya masih nakal, saya masih disayang Tuhan. Sekarang masih mau kacau balau? Udah mau tertib? Iya, saya mau insaf. Masih mau nakal? Enggak. Mau jadi anak baik? Iya. Habisin nasinya. Sekarang makan obatnya. Saya bukan yang paling tua. Tapi saya kan posisinya paling senior dibanding yang lain. Terus, saya juga sobat kamu. Terus, saya gak dinaikin pangkatnya. Jadi apa? Pangkat kamu apa? Gak tahu. Bang Edi cuma bilang saya naik pangkat. Tapi nggak bilang pangkat saya apa. Kamu kan diantara yang lain posisinya paling tinggi. Anggap aja pangkatnya komandan. Boleh juga tuh. Bagus kedengarannya. Terus, gimana kalau saya jadi wakilnya? Oke. Mantap. Nanti saya bilang ke Bang Edi. Gak usah bilang ke Bang Edi. Kamu aja yang ngangkat. Apapun pangkat saya yang kamu sebut, tetap aja saya cuma anak buah juga. Anak buah Bang Edi. Suka cuma ngurusin kerjaan rutin, narik iuran. Saya nggak punya hak buat ngambil keputusan buat hal yang nggak rutin. Termasuk naikin pangkat kamu.
Kamu marah? Enggak. Mana mungkin saya marah sama komandan. Kalau nggak marah, kenapa muka kamu begitu? Kecewa. Di sini aja, Kang? Ya. Nggak ke parkiran terminal? Saya mau ke jembatan. Siap. Tasik, tasik, tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang. Tasik. Cirebon. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, tasik, tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang. Tasik. Cirebon. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, tasik, tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Sejarah bisnis kita dulu dimulai di sini. Ketika Kang Bahar pertama kali sampai di sini dan nggak tahu mau apa. Buat bertahan hidup, Kang Bahar menerima kebaikan Kang Idris yang waktu itu sudah ada di sini lebih dulu. Cari uang dari berjualan lepet, tahu, sama telur asin. Kang Bahar nerima lepet dan tahu dari Kang Idris buat menyelesaikan masalah lapar. Kang Bahar nggak nerima pemberian itu secara cuma-cuma. Dia bilang itu hutang yang akan dia bayar. Buat membayar hutangnya, Kang Bahar ikut jualan lepet, tahu, sama telur asin. Nggak pakai modal, pakai jaminan Kang Idris. Ambil dulu dari bandar, terus setor setelah selesai jualan. Waktu itu, Kang Bahar bukan cuma harus setor ke bandar, tapi juga harus setor ke orang yang mengaku pegang terminal. Sejarah yang terlalu panjang untuk saya ceritakan sampai selesai. Tapi kalian sudah tahu bagian akhirnya. Tasik, tasik, tasik. Siapa orang yang sekarang pegang terminal? Darman. Darman yang bikin keponakan si Gobang mati? Iya. Ini bukan bisnis dia. Waktu kita masih di bisnis yang lama, waktu Kang Gobang masih pegang terminal, selain saya, Mang Uu sama Bohim, ada anak ingusan yang ikut cari makan di sini. Bubun. Waktu Kang Gobang, saya sama yang lain keluar dari sini. Bubun tetap tinggal di sini. Dia yang mengambil alih posisi Kang Gobang. Dia nggak siap mental buat jadi pemimpin. Dia cuma bisa jadi bos, yang mau apa aja, yang merasa bisa apa aja. Waktu ada masalah, dia melibatkan Darman. Darman jadi senjata makan tuan. Bubun ditendang dari sini. Kamu tahu dari mana? Akang tahu. Saya sempat balik ke sini. Saya tahu mereka. Tasik, tasik, tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang. Tasik. Cirebon. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Kalapa, kalapa, kalapa. Ledang, ledang, ledang. Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Itu yang di jembatan siapa?